mengembangkan kalimat bahasa Inggris, banyak sekali teori yang memaparkan hal tersebut. Namun, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang complex sentence. Namun, sebelum kita memulai materinya, izinkan saya menyapa kalian terlebih dahulu ya. Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Oke, guys, berbicara tentang complex sentence, ini sangat penting untuk diketahui buat kalian yang memang ingin atau berada pada tahap melakukan pengembangan terhadap skill bahasa Inggris kalian, baik untuk kebutuhan oral maupun tulisan. Complex sentence adalah salah satu jenis kalimat di mana kalimat ini terbentuk karena ada penggabungan antara main clause atau independent clause dan subclause atau dependent clause. Dalam bahasa Indonesia kita bisa padankan dia dengan induk kalimat dan anak kalimat. Jadi induk kalimat dan anak kalimat digabung menjadi satu kalimat. Oke? Nah, pola ini umum digunakan dalam penulisan ya dan kemampuan speaking kita, guys. Bagaimana sih polanya? Baik, di sini kita sudah berikan contoh ya, agar teman-teman bisa lebih memahaminya secara aplikatif. Complex sentence adalah gabungan antara induk dan anak kalimat di mana mereka itu dijeda oleh subordinate conjunctions. Berbeda dengan compound sentence yang kita sudah bahas sebelumnya ya. Kalau di compound sentence namanya coordinate conjunction, kalau di complex sentence ini adalah subordinate conjunction atau bisa juga kita sebut complex conjunction ya. Baik. Nah, untuk penerapannya teman-teman bisa lihat di sini. Ada contoh misalkan I need to study English because I will face TOEFL test. Saya perlu belajar bahasa Inggris karena saya akan menghadapi tes TOEFL. Oke? Nah, berbeda dengan compound sentence, complex sentence ini punya dua pola, guys. Yang pertama, polanya kita letakkan anak kalimat di akhir. Nah, anak kalimat ini fleksibel. Dia bisa juga kita letakkan di depan. Namun nanti dalam penulisan dia ada sedikit perbedaan. Ya. Apa perbedaannya? Yaitu koma. Jadi kalau kita mau meletakkan anak kalimat di awal, kita harus jeda dia dengan koma agar tidak terjadi run-on sentence, ya, sehingga kalimatnya bisa dipahami ya dengan mudah oleh si pembaca kalau dalam konteks penulisan. Ya, saya akan tuliskan di papan. Kalau kita mau meletakkan anak kalimat, nah teman-teman kalau belum tahu mana yang anak, mana yang induk, jadi kalau namanya anak kalimat itu pasti dia diawali oleh kata sambung atau conjunction. Ya, nah apa saja anggota conjunctionnya? Ya pokoknya selain fun voice. Teman-teman belum tahu apa itu fun voice? Cek video sebelumnya di compound sentence ya. Baik. Nah, kalau saya mau taruh anak kalimat di depan, ya misalkan because, ya, I'll ya, face TOEFL test
koma. Oke, jangan lupa koma ya. Terus kemudian kita letakkan induknya. I need to study English. Baru kita kasih titik. Seperti ini, guys. Ya. Di sini ada dependent clause dan ini dependent clause-nya kita taruh di belakang atau induk kalimatnya ya. Nah, di sini adalah ya anak kalimat yang cirinya diawali oleh conjunction. Nah, kalau di sini induk kalimat dia diawali oleh subject verb. Kalau di sini anak kalimat pasti diawali conjunction baru diikuti oleh subject dan verb. Cukup jelas ya? Baik. Untuk menguji understanding teman-teman, yuk kita masuk ke contoh berikutnya ya. Di sini ada kalimat my mother washes our laundry after she's cooked for us. Ibu saya akan mencuci pakaian kami setelah dia selesai memasak untuk kami. Mana induk, mana anak kalimat? Baik. Ya, di sini kita belah dulu biar lebih jelas ya. Ini adalah independent clause. Oke. Sorry ya, say maksudnya. Dan ini adalah dependent clause atau anak kalimat. Kenapa disebut dependent clause? Karena diawali oleh conjunction after. After bukan anggota find voice, maka bisa kita simpulkan dia adalah subordinate conjunction. Ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau coordinate conjunction itu untuk menghubungkan dua induk kalimat, kalau subordinate conjunction untuk menghubungkan antara induk dan anak kalimat. Oke, saya rasa teman-teman juga bisa menyimpulkan hal tersebut. Nah, kalau kita mau merubah ya pola, maka ya cukup kita langsung tarik saja anaknya ke depan dan sekali lagi jangan lupa ada koma. Oke. Nah, maka di sini kalimatnya menjadi after ya. After she's cooked ya for us, koma ya kan, baru kita ikuti dengan induk kalimat ya. My mother washes our laundry. Nah, seperti itu guys. Oke, sekali lagi, kenapa kita harus letakkan koma? Agar tidak terjadi run-on sentence. Kalian bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada koma, ya, oke. Buat teman-teman yang memang masih ada di level dasar pasti bingung, ya kan? Ini jenis kalimat apa sebetulnya? Oke. Nah, namun buat teman-teman yang memang sudah paham dengan kalimat dasar, ya, ketika kalian tidak menggunakan koma dalam menulis dalam konteks formal tentunya ya, seperti misalkan jurnal, artikel, tesis, disertasi dan semacamnya, maka itu juga secara teknis penulisan kurang tepat.
Jadi harus betul-betul diperhatikan. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya, they can speak English fluently if they always practice it. Ya. Mereka bisa berbicara bahasa Inggris dengan fasih atau dengan lancar jika mereka selalu mempraktekkannya. Oke? Nah, kita rubah dia dengan pola kedua. Maka kalimatnya menjadi if they practice it, they can speak, ya. Sorry, saya level dulu. English fluently. Nah, seperti itu guys, ya. Jadi lihat di sini anak, kemudian ada koma, ini adalah dependent clause. Oke. Dan ini they sampai fluently adalah independent clause. Oke. Nah, ketika teman-teman membuat kompleks sentence seperti ini, ya nanti kita bisa menggunakan conjunction berdasarkan konteks meaningnya. Memang kalau kita mau berbicara kompleks sentence ini, ya conjunctionnya itu nanti bisa kita bisa dibilang ya kita bisa guessing dari maknanya. Kalau berbicara because berarti causality, ya kan? Karena dia bisa alasannya. Oke, kemudian kalau sudah berbicara after, ya, atau mungkin before, nah itu berarti dia berkaitan dengan time atau waktu. Tapi kalau dia menggunakan conjunction if, ya, jika ini berkaitan dengan method atau cara. Oke. Nah, jenis anak kalimat ini nanti kalau teman-teman belajar klausa, pasti kalian sudah paham. Ini adalah klausa dari adverbial clause. Oke guys. Nah, namun bukan hanya ini saja, ada contoh lainnya. Jadi anak kalimat itu kalau dalam pembahasan klausa ada 3 guys. Kita bedah saja langsung ya. Yang pertama adalah adverbial clause. Nah, yang kedua adalah adjective clause. Ini nanti teman-teman bisa catat dan silakan buat contohnya sendiri di rumah ya. Nah, sambil saya hapus, buat teman-teman yang masih kurang paham, silakan tanyakan saja di kolom komentar agar nanti kita bisa berikan tanggapan ya. Oke. Baik. Nah, guys, selain bentuknya ya anak kalimat kompleks sentence itu, selain anak kalimatnya berbentuk adverbial clause, bisa juga kita gunakan adjective clause. Seperti apa contohnya? Saya buatkan ya. Contohnya di sini misalkan, saya kasih tanda yang berbeda biar teman-teman bisa membedakan ya. Contohnya, nah ini saya hapus saja. Oke, contohnya misalkan the students who brings a book can enter to class. Okay. The student
The students, silahkan. The students who brings a book can enter the class. Siswa yang membawa buku bisa masuk ke kelas. Nah, guys, di sini ya kita bisa tahu dia ini adalah complex sentence. Kemudian mana induk dan mana anaknya? Nah, ya teman-teman bisa perhatikan ini adalah ya dependent clause atau anak kalimat. Oke, kenapa? Karena anak kalimat ini menjelaskan si subjek dan the students ya. Oke, di sini ada modal auxiliary. Nah, ini verbnya kan. Oke. Nah, jadi ini the student can enter to class adalah induk kalimatnya. Ya. Oke, saya garis bawahi semuanya aja ya. Inilah ya. Saya hubungkan. Nah, ini adalah independent clause-nya atau induk kalimatnya. Oke, guys. Bisa dipahami? Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nah, teman-teman juga bisa ya menggunakan embedded statement ya dalam pola complex sentence ini. Contohnya seperti apa? Misalkan teman-teman menggunakan that clause. Oke. Nah, ini nanti kaitannya dengan non clause ya. Contohnya seperti apa? Misalkan I know that you like her. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, I know ya that you like her adalah induk kalimat. Ya, di sini anak kalimatnya berupa that clause, ya, embedded statement di sini, ya, ini adalah dependent clause-nya, ya. Ini juga masuk dalam kategori complex sentence. Oke, guys. Nah, agar teman-teman bisa menguasainya dengan baik, banyaklah terus berlatih, ya. Gunakan terus-menerus kapanpun dimanapun kalian berada. Meskipun kalian harus melatihnya sendiri, biar ya mau orang bilang kalian agak sedikit yang penting kalian bisa kembangkan terus bahasa Inggris kalian di mana saja kalian berada. Oke, guys. So, bisa saya simpulkan di pembahasan kita kali ini membahas tentang complex sentence ya, yaitu kalimat yang terbentuk karena penggabungan antara induk atau independent clause dan anak kalimat atau dependent clause yang dijeda oleh subordinate conjunction atau complex conjunction. Oke. Nah, nanti anak kalimat itu ada 3 jenis ya, yaitu ada adverbial clause, ada adjective clause dan non clause. Dalam pola anak kalimat adverbial clause, ketika dia berada di depan, jangan lupa kita harus kasih dia koma, ya. Nah, nanti pun kalau teman-teman ya mau meletakkan koma di antara ya induk kalimat ya saat anak kalimatnya berbentuk adjective clause bisa ya. Intrinsic berarti dia kan seperti itu. Jadi ada intrinsic, ada extrinsic. Oke, guys. Nah, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mohon semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya channel kami agar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru kami.
Oke, dan buat yang mau kursus bisa langsung hubungi admin kami di kolom deskripsi. Silakan kalian tanyakan ya admin tentang kebutuhan Anda terhadap bahasa Inggris. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya undur pamit. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.